Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rabbana lakal hamdu mi'u samawati wa mi'ul ardi wa mi'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Alhamdulillah warhamni wajhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mi'u samawati wa mi'ul ardi wa min ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Allahumma hdini biman hadait wa qini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li biman atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Lakal hamdu wa ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabil Umi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya dari Prodi Strategi Bahasa Inggris semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang seharusnya diketahui oleh seorang imam dan juga syarat-syarat menjadi imam. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang hal-hal yang harus diketahui oleh seorang imam. Yang pertama adalah mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah meluruskan saf sebelum sholat. Jadi seorang imam itu
sebelum sholat dia memberikan pengarahan kepada makmumnya agar merapatkan atau meluruskan saf sholat. Yang ketiga adalah memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Kenapa perlu membaguskan bacaan sholat? Agar si makmum tadi mendengarkan mungkin lebih khusyuk. Yang kelima adalah hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan yang terakhir adalah sunat bagi seorang imam untuk menyaringkan suara agar didengar oleh makmum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi seorang imam. Jadi tentunya yang pertama itu adalah beragama Islam. Jadi syarat seorang menjadi imam yang pertama beragama Islam. Yang kedua adalah berakal sehat, artinya tidak gila, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah balik, artinya sudah dewasa ya, hampir sama, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang keempat adalah laki-laki. Nah, apabila di suatu tempat itu tidak ada laki-laki, perempuan semua, maka boleh perempuan menjadi imam. Namun apabila di suatu tempat ada laki-laki, maka lebih dianjurkan untuk menjadi seorang imam itu adalah seorang laki-laki. Dan yang kelima itu adalah suci dari hadas dan najis. Artinya sudah bersuci, sudah berwudu, sudah bersih baik dari segi pakaian dan sebagainya. Dan yang keenam adalah fasih bacaannya dan juga paham rukun sholat. Jadi selain lancar dalam bacanya, seorang imam ini juga paham rukun-rukun apa saja yang terdapat dalam sholat. Dan yang ketujuh adalah tidak mengikuti gerakan makmum atau dia ini mandiri gitu seorang imam ini, karena dia yang mengimami makmum yang mengikuti dia. Jadi gerakan dia itu tidak mengikuti gerakan orang lain, tidak sedang menjadi makmum, artinya gerakannya dia itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang hal-hal yang perlu diketahui imam dan juga syarat-syarat seseorang menjadi imam. Nah, lalu bagaimana apabila di suatu perkumpulan itu semuanya memenuhi 9 syarat. Jadi ada syarat-syarat yang mengkhususkannya sehingga dia yang menjadi seorang imam. Itu yang pertama adalah seorang pemimpin atau seorang wali atau seorang pemimpin. Yang kedua adalah seorang ratib yang diangkat oleh wali. Dan yang ketiga adalah orang yang paling memahami tentang fikih ya. Dan yang keempat, orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya. Dan yang kelima itu adalah orang yang paling warak. Jadi sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang saya sebutkan. Apabila 9 syarat tadi terpenuhi oleh semua orang di perkumpulan tersebut. Jadi ada hal-hal yang mengkhususkannya. Selanjutnya masih seputaran sholat berjamaah, yaitu masbuk. Jadi pengertian masbuk ini adalah seseorang yang ketinggalan gerakan imam. Dia ingin sholat berjamaah, misalnya dia itu ke masjid, tapi tertinggal oleh gerakannya oleh seorang imam, artinya atau dia tuh lambat gitu ke masjidnya. Nah, maka dia itu mengikuti misalnya gerakan imamnya sudah sampai ruku, maka dia ikut ruku, tapi sebelum itu tetap diikuti oleh niat dan takbiratul ihram. Selanjutnya di akhir nanti dia akan membayar atau menambahkan gerakan yang mungkin berapa rakaat dia tertinggal tetap ditambahkan di akhir. Jadi itu adalah makmum masbuk, artinya tetap mengikuti gerakan imam, misalnya ruku langsung ruku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jamak dan qasar. Jadi jamak ini adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Jadi yang bisa digabungkan itu adalah sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Adapun jamak ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu dilakukan di awal seperti misalnya ingin menggabungkan sholat zuhur dan asar, maka jamak takdim ini dilakukan pada saat sholat zuhur. Adapun jamak takhir ini
dilakukan pada salat asar atau di akhir. Nah, untuk niatnya sendiri adalah usolli faradul zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takdim lillahi ta'ala. Usolli faradul asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jamak takdim lillahi ta'ala. Usolli faradul zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takhir lillahi ta'ala. Usolli faradul asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jamak takhir lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah qashar. Nah, kalau untuk qashar ini artinya memendekkan rakaat ya. Misalnya sholat zuhur itu kan 4 rakaat, jadi dipendekkan menjadi 2 rakaat. Mungkin karena ada ujur syar'i atau ada hal-hal yang menyebabkan sholat ini harus diqashar. Adapun niat sholatnya adalah usolli faradul zuhri raka'ataini qasron lillahi ta'ala. Yang terakhir itu adalah jamak dan qashar. Biasanya misalnya seseorang yang bepergian jauh boleh melakukan keduanya pada satu waktu. Tata caranya pun hampir sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi misalnya ada ujur syar'i atau misalnya bepergian jauh yang menyebabkan seseorang itu harus menjamak sekaligus mengqasharkan sholatnya. Adapun niatnya adalah usolli faradul asri raka'ataini majmu'an bil zuhri jamak takdim qasron lillahi ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sujud. Di sini ada sujud tilawah atau sujud sajadah. Yang kedua adalah sujud sahwi, yang ketiga adalah sujud syukur. Nah, yang pertama tadi adalah sujud tilawah atau sujud sajadah. Dilakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Adapun yang dilakukan adalah yang pertama niat, yang kedua itu adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah membacakan doa sujud sajadah dengan bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya adalah sujud syahwi. Jadi sujud syahwi ini dilakukan ketika kita lupa akan rakaat sholat kita, masih ragu-ragu gitu. Tadi kita sholat berapa rakaat ya? Tadi kurang berapa rakaat. Jadi kita bisa melakukan sujud syahwi apabila kita ragu. Nah, sujud syahwi ini dilakukan sebelum salam. Adapun bacanya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang terakhir adalah sujud syukur. Jadi sujud syukur ini biasa dilakukan ketika kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi tata caranya adalah yang pertama itu niat sujud syukur, niat dalam hati kita ingin bersyukur kepada Allah. Yang kedua tadi sujud dengan membaca lafaz sujud syukur. Yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan. Adapun bacaan dari sujud syukur adalah Alhamdulillahi rabbil alamin nabi ni'mati tatimus sholihat.